Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada perkuliahan untuk minggu kelima dari mata kuliah minyak dan gas bumi. Minggu ini kita akan belajar mengenai klasifikasi minyak mentah atau crude oil. Mengapa kita perlu mengklasifikasikan minyak bumi mentah? Karena minyak bumi mentah yang dihasilkan dari sumur-sumur memiliki jenis dan komposisi yang berbeda pula. Jadi, jenis dan komposisi minyak bumi yang dihasilkan ini sangat kompleks, sehingga kita perlu sebuah cara atau sebuah klasifikasi untuk menentukan golongan-golongan minyak mentah. Dan akhirnya kita akan memperoleh sebuah gambaran mengenai produk-produk yang dapat dihasilkan dari minyak mentah tersebut. Berhubung komposisi kimia dari minyak mentah tadi memiliki variasi yang sangat luas, maka klasifikasi minyak mentah menjadi sangat sukar dan sampai sekarang belum ada sebuah klasifikasi yang benar-benar memuaskan semua pihak. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan minyak bumi mentah, dan banyaknya cara untuk mengklasifikasikan minyak bumi mentah ini berdasarkan dari sifat fisis, sifat kimia, dan juga kebutuhan penggunanya. Misalnya, seorang engineer yang bekerja pada refinery minyak bumi akan lebih tertarik pada fraksi distilasi atau fraksi sebuah minyak bumi akan menjadi bensin kah, akan menjadi nafta kah, minyak tanah, dan lain sebagainya. Dan juga biasanya akan tertarik pada komposisi kimia atau sifat fisis dari sebuah fraksi yang dihasilkan dari distilasi tadi. Sedangkan ahli geologi atau ahli geokimia biasanya akan lebih tertarik untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi minyak mentah, kemudian menghubungkan dengan sumber batuan dan mengukur tingkat evolusi dari minyak bumi. Oleh karena itu, ahli geologi dan ahli geokimia ini bergantung pada informasi kimia dan juga informasi struktural dari minyak mentah, terutama pada level molekuler. Terkadang, suatu cara untuk mengklasifikasikan minyak bumi sudah tidak relevan dan menimbulkan ambiguitas, sehingga sebuah klasifikasi dapat ditinggalkan jika dapat menimbulkan ambiguitas dan juga ketidakrelevanan dengan hasil yang didapatkan. Kemudian, jika sebuah klasifikasi sudah ditinggalkan, jadi bisa juga ada klasifikasi minyak bumi yang baru. Klasifikasi minyak bumi ini akan menjadi penting karena akan menentukan bagaimana karakteristik dari minyak bumi dan menentukan bagaimana cara pengolahan minyak bumi tersebut. Secara garis besar, klasifikasi minyak bumi dibedakan dari dua faktor. Yang pertama dari faktor densitasnya, dan yang kedua dari komposisi kimia minyak bumi itu sendiri. Walaupun kedua faktor ini antara densitas dan juga komposisi saling berhubungan, biasanya jika densitasnya tinggi atau lebih kental, maka komposisi fraksi beratnya akan lebih dominan. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu klasifikasi minyak bumi berdasarkan gravitasi atau berdasarkan derajat API atau American Petroleum Institute.
kita akan bahas klasifikasi yang pertama, yaitu berdasarkan API atau American Petroleum Institute. Klasifikasi API atau American Petroleum Institute adalah klasifikasi yang paling sederhana dan juga paling umum digunakan. Jadi klasifikasi API ini berdasarkan kepada spesifik gravity dari minyak bumi tersebut atau perbandingan dari densitas minyak bumi terhadap densitas air. Minyak mentah dengan API tinggi itu memiliki berat jenis rendah. Jadi antara derajat API dengan berat jenis itu berbanding terbalik. Jadi kalau API-nya tinggi artinya berat jenisnya rendah. Dan jika minyak bumi memiliki berat jenis yang rendah, artinya dia memiliki kecenderungan bahwa kandungan dalam minyak bumi tersebut merupakan minyak bumi dengan fraksi ringan. Jadi dominannya adalah fraksi ringan. Untuk menghitung nilai derajat API itu berdasarkan rumus berikut. 140,5 dibagi dengan spesifik gravity dikurangi dengan 131,5, di mana spesifik gravity-nya ini adalah perbandingan antara berat jenis minyak mentah pada suhu 60 derajat Fahrenheit terhadap densitas air. Jadi dalam sistem ini cairan dengan spesifik gravity 1 itu memiliki derajat API 10. Dan artinya air dengan spesifik gravitasi 1 itu derajat API-nya adalah 10. Seperti tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa derajat API itu berbanding terbalik dengan densitasnya. Maka API yang lebih tinggi menunjukkan minyak bumi dengan komposisi fraksi ringannya itu lebih dominan. Fraksi ringan akan mendominasi produk bensin dan juga kerosen atau minyak tanah. Sebaliknya, minyak bumi dengan nilai derajat API yang lebih rendah, maka artinya minyak mentahnya lebih banyak kandungan fraksi beratnya, atau misalnya parafin dan juga aspal. Klasifikasi API dibagi menjadi 5 jenis, dari minyak mentah ringan, ringan sedang, berat sedang, berat, dan yang terakhir sangat berat.
Di sini adalah nilai klasifikasi API dibagi dari berdasarkan jenis minyak mentahnya, kemudian berapa nilai gravitasi API-nya. Untuk minyak mentah ringan itu gravitasi API-nya lebih dari 39. Kemudian untuk yang terakhir sangat berat, itu gravitasi API-nya kurang dari 24,8. Dan bisa dilihat di gambar yang saya lampirkan, untuk gravitasi API-nya 59 dibandingkan 39,7. Dengan gravitasi API lebih tinggi itu terlihat warnanya terang. Jika warnanya terang itu diidentifikasinya adalah memiliki fraksi ringan yang lebih dominan. Sedangkan yang API-nya 39,7 warnanya lebih gelap. Jadi lebih banyak fraksi beratnya dibandingkan fraksi ringannya. Kita masuk ke klasifikasi kedua, yaitu klasifikasi minyak bumi berdasarkan komposisi kimia atau berdasarkan komposisi hidrokarbonnya yang terdiri dari parafin, naften, dan juga aromatik. Secara garis besar, klasifikasi minyak bumi berdasarkan komposisi kimianya itu ada berdasarkan jenis hidrokarbonnya, yaitu berdasarkan alkana, naftena, dan juga aromatik. Dan juga ada klasifikasi minyak bumi berdasarkan kandungan belerangnya. Untuk menguji kandungan alkana, naften, dan juga aromatik di dalam minyak bumi, itu menggunakan metode analitis pada suhu di atas 210 derajat Celcius dan tekanan atmosferik. Untuk kandungan alkana atau parafin itu meliputi normal dan juga bercabang. Kemudian untuk naften itu mengandung semua molekul dengan satu atau lebih siklus atau rantai tertutup, tetapi tidak ada siklus aromatik. Kemudian untuk kandungan aromatiknya mencakup semua molekul yang setidaknya memiliki satu siklus aromatik. Berikut klasifikasi minyak bumi berdasarkan komposisi hidrokarbonnya. Ada golongan parafin, naften, parafin, naften aromatik, dan naften aromatik. Jadi ini berdasarkan persentase dari kandungan parafin, naften, aromat malam atau wax, dan juga aspalnya. Jadi kesulitan dalam metode analitis menentukan klasifikasi minyak bumi berdasarkan komponen kimia ini karena fraksi yang mendidih di atas 200 derajat Celcius molekulnya jarang terdapat di dalam keadaan murni, umumnya dalam keadaan gabungan. Jadi memang lebih sering digunakan gravitasi API atau derajat API tadi, dan dari derajat API sebenarnya bisa diidentifikasi apakah yang banyak itu kandungan naften ataupun parafin dan juga aromatiknya. Jika banyak kandungan parafin, umumnya densitasnya paling rendah, jadi sudah bisa dilihat bahwa kandungan parafinnya tinggi, densitasnya rendah, artinya derajat API-nya tinggi. Jadi lebih sederhana dengan gravitasi API. Walaupun dari gravitasi API belum diketahui kandungan hidrokarbonnya apa saja yang di dalamnya.
Klasifikasi ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan kandungan sulfurnya. Klasifikasi ini berdasarkan pada kandungan minor dari minyak bumi, yaitu belerang dan hidrogen sulfida. Jadi belerang dan hidrogen sulfida ini akan sangat berpengaruh pada kualitas minyak bumi mentah, yang akhirnya akan menentukan bagaimana minyak bumi itu akan diolah. Minyak bumi mentah digolongkan menjadi dua berdasarkan kandungan sulfurnya. Yang pertama adalah sweet crude oil. Itu adalah minyak mentah bumi yang mengandung kandungan hidrogen sulfida, CO2 dan juga belerang rendah. Yang kedua adalah sour crude oil yang memiliki kandungan hidrogen sulfida dan belerang yang tinggi. Istilah manis atau sweet crude oil itu berasal dari fakta bahwa tingkat sulfur yang rendah akan memberikan minyak dengan rasa atau aroma yang relatif manis dan bau yang menyenangkan dibandingkan dengan minyak sulfur. Ini karena dibandingkan dengan istilah sour atau masam karena kandungan H2S-nya. Jadi sebagian besar sulfur pada minyak bumi mentah itu terikat pada karbon dengan jumlah kecil sebagai sulfur di dalam larutan dan juga sebagai gas hidrogen sulfida. Jadi minyak mentah yang asam atau mengandung kandungan H2S dan juga sulfur tinggi itu bersifat toksik dan juga korosif, terutama ketika minyak mengandung kadar hidrogen sulfida yang lebih tinggi. Itu akan berbahaya bagi pernafasan atau sifatnya adalah toksik. Pada konsentrasi rendah, gas hidrogen sulfida itu memberikan aroma seperti telur busuk. Dan itu mengapa dibandingkan dengan minyak bumi yang kandungan sulfurnya rendah itu diberi istilah sweet atau manis. Untuk alasan keamanan, minyak mentah yang asam tadi, sour crude oil, itu perlu distabilkan dengan proses menghilangkan gas hidrogen sulfida sebelum proses transportasi dan juga proses pengolahan minyak bumi. Minyak bumi yang sour atau masam itu umumnya diproduksi di Timur Tengah dan juga Amerika, sedangkan untuk sweet crude oil itu ada di Indonesia dan juga Malaysia. Klasifikasi yang keempat berdasarkan kandungan wax dan juga aspal. Setiap sumber minyak bumi itu memiliki kandungan malam atau wax dan juga aspal yang berbeda. Jadi ada klasifikasi yang berdasarkan kandungan malam, parafin dan juga aspal dengan golongannya. Yang pertama minyak mentah dasar parafin, minyak mentah dasar aspal, dan juga minyak mentah dasar campuran atau tengahan. Minyak mentah dasar untuk yang aspal nanti juga bisa disebut dengan minyak mentah dasar naften. Dan sebenarnya 90% dari minyak mentah itu masuk ke golongan minyak dasar campuran. Jadi ada campuran antara aspal dan juga antara parafin. Dan 10% lainnya termasuk minyak mentah dasar parafin dan juga minyak mentah aspal. Jadi sebenarnya klasifikasi ini sudah tidak umum untuk digunakan. Karena memang 90%-nya masuk ke dalam minyak campuran, tidak dominan parafin ataupun tidak dominan aspal. Jadi di sini memang sudah ditinggalkan.
Ada klasifikasi lain berdasarkan US Bureau of Mines, walaupun tidak lazim digunakan, jadi untuk pengetahuan saja. Klasifikasi menurut US Bureau of Mines disusun oleh Helen and Gordon itu berdasarkan dari distilasi dan spesifik gravity atau gravitasi API dari dua komponen kunci dan dua komponen kunci ini, jadi ada dua minyak bumi yang dibandingkan. Dasar klasifikasinya adalah dari gravitasi API dari komponen kunci pertama dan nomor 2 yang didapatkan dari distilasi dengan alat distilasi Hempel standar. Fraksi kunci yang pertama adalah fraksi kunci minyak bumi yang mendidih pada suhu 482 sampai 527 Fahrenheit pada tekanan 1 atmosfer. Sedangkan fraksi kunci yang nomor 2 mendidih pada suhu 527 Fahrenheit sampai 572 Fahrenheit pada tekanan 40 mmHg. Dan klasifikasi ini membagi minyak bumi menjadi 3 kategori, yaitu parafin, intermediate, dan juga naften. Jadi klasifikasinya menurut US Bureau of Mines ada API-nya dari fraksi kunci nomor 1 dan juga fraksi kunci nomor 2 dan digolongkan menjadi 9 golongan parafin dan sampai naften. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Walaupun secara teoritis ada 9 golongan dasar dari US Bureau of Mines, tetapi prakteknya hanya ada 7 golongan dasar minyak mentah yang diketahui atau yang sudah ada, dan 2 golongan dasar minyak mentah yang belum pernah dijumpai. Ini adalah golongan dasar parafin naften dan juga naften parafin. Selanjutnya yang terakhir adalah klasifikasi berdasarkan indeks korelasi atau faktor karakterisasi. Indeks korelasi atau faktor karakterisasi digunakan untuk mengidentifikasi jenis atau kelas minyak mentah. Ada beberapa korelasi antara hasil dan jenis minyak mentah dalam hal aromatisitas dan juga parafinik di kandungan aromatik dan juga kandungan parafinnya. Ada 2 faktor karakterisasi dan indeks korelasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan indeks korelasi. Indeks ini didapatkan dari perbandingan kebalikan antara titik didih rata-rata volumetrik suatu fraksi terhadap berat jenis pada suhu 60 derajat Fahrenheit. Kemudian dibuat sebuah grafik untuk setiap jenis hidrokarbon. Ini adalah grafik berdasarkan indeks korelasi untuk senyawa hidrokarbon parafin. Garis diberi angka 0, sedangkan untuk benzen diberi angka 100 yang ada di gambar di samping ini. Kemudian berdasarkan grafik tersebut dibuat sebuah persamaan empirik untuk indeks korelasi sama dengan 473,7 S dikurangi 456,8 ditambah 48,48640 per K, di mana IK adalah indeks korelasi, kemudian S adalah gravitasi jenis atau spesifik gravity pada 60 derajat Fahrenheit, dan K adalah titik didih rata-rata dalam Kelvin.
Jika nilai indeks antara 0 sampai 15 artinya hidrokarbon parafin adalah dominan. Kemudian nilai indeks antara 15 sampai 50 menunjukkan adanya campuran, dan nilai indeks di atas 50 menunjukkan yang dominan adalah hidrokarbon aromatik. Yang terakhir, klasifikasi berdasarkan faktor karakterisasi. Ini diajukan oleh Watson, dikenal sebagai faktor karakterisasi K, yang didefinisikan sebagai K sama dengan akar pangkat 3 dari TB atau titik didih rata-rata dalam derajat tremor dibagi dengan S, yaitu specific gravity pada 60 derajat Fahrenheit. Klasifikasi berdasarkan faktor karakterisasi dibagi menjadi minyak mentah dasar parafin dengan nilai K lebih besar dari 12,1, minyak mentah dasar tengahan dengan nilai K 11,5 sampai 12,1, kemudian minyak mentah dasar naften dengan nilai K 10,5 sampai 11,45. Yang terakhir adalah minyak dasar aromatik dengan nilai K kurang dari 10,5. Kesimpulannya, minyak bumi diklasifikasikan berdasarkan densitas dan juga komposisi kimianya. Klasifikasi yang paling umum digunakan adalah derajat API yang diklasifikasikan berdasarkan spesifik gravity atau densitas dari minyak bumi mentah. Dari densitas juga dapat diidentifikasikan apakah minyak mentah tersebut memiliki kandungan dominan parafin atau yang fraksi ringan ataupun fraksi berat. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan komponen hidrokarbonnya, yaitu parafin, naften, dan juga aromatik, dan juga kandungan sulfur, yaitu ada sweet crude oil dan juga sour crude oil. Klasifikasi ada untuk menentukan proses transportasi dan juga proses pengolahan minyak bumi, dan juga untuk memprediksi produk-produk yang dapat dihasilkan dari minyak mentah tersebut. Cukup sekian materi hari ini. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan didiskusikan ke grup WhatsApp atau ke Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.